Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan. Biarlah saya juga akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ke-11. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berikan hari yang baru, Kau berikan hati yang merindukan-Mu senantiasa. Biarlah Bapa, kami terbuka dan kami mengundang-Mu untuk merubah kehidupan kami tiap hari. Kau jadikan baru, Kau jadikan lebih baik Tuhan. Kau perbaharui kami, Kau sempurnakan kami, dan Kau pakai hidup kami untuk memuliakan-Mu di hari-hari yang Tuhan berikan. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh merindukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu pasal yang ke-11, di mana di akhir dari pasal yang ke-10 kita sudah membaca di mana Yohanes diperintahkan untuk mengambil gulungan kitab dan memakannya, dan ketika Yohanes makan, seperti yang dikatakan, di mulutnya terasa manis, tetapi di dalam perutnya terasa pahit. Terasa pahit, saudara. Di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 103, firman Tuhan berbunyi demikian. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Betapa manisnya janji yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Tentunya hanya kita yang percaya kepada firman Tuhan, hanya kita yang percaya kepada Tuhan yang bisa menikmati, yang bisa merasakan manisnya perkataan Tuhan, manisnya firman Tuhan. Demikian juga di dalam Mazmur 119, 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu kembali saudara, hanya menjadi pelita dan terang bagi manusia yang percaya kepada Tuhan, yang menerima firman-Nya sebagai firman Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau menerima firman-Nya, ya tidak seperti itu, saudara. Ya. Di sisi lain, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang manis bagi Yohanes, tetapi saat itu Yohanes masih diberi tugas untuk menubuatkan tentang hal-hal yang pahit kepada manusia, karena manusia telah menolak Tuhan. Karena manusia telah menolak Tuhan, dan murka Allah akan segera terselesaikan, artinya puncaknya akan segera tiba. Ya. Puncaknya akan segera tiba. Saudara, kalau Anda punya keluarga, kalau Anda punya menantu atau saudara dekat, ya, apakah Anda berani mengatakan, kamu terima Yesus, kalau tidak nanti kamu dimurkai Allah. Kalau kamu mati sekarang ya kamu masuk neraka. Nanti kalau kamu mati waktu gereja Tuhan sudah diangkat, ya, kamu akan dimurkai Allah bersama manusia lain yang ada di bumi ini, saudara. Beranikah Anda berkata demikian? Meskipun itu kebenaran menurut Alkitab,
Itu berat, saudara ya, untuk kita katakan itu pahit. Firman Tuhan di satu sisi adalah manis bagi yang percaya, tetapi beritanya berisi juga hal-hal yang pahit, terutama bagi mereka yang menolak dan tidak mau percaya kepada isi Alkitab ini, isi firman Allah, isi firman Tuhan yang mau mengajar, memperingatkan, bahkan mengatakan jikalau Allah mengasihi manusia yang berdosa dan mau menyelamatkan manusia yang berdosa, mau menyelamatkan Anda agar Anda tidak usah masuk neraka, agar Anda tidak usah mengalami murka Allah. Saudara, pasal 11 ayat pertama, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Peristiwa berikutnya yang terjadi, Yohanes diberi sebatang buluh, yang mana bagi mereka yang ada saat itu, alat ini adalah alat pengukur yang kira-kira menurut sejarah sepanjang 3 meter. Yohanes diberikan sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan yang beribadah di dalamnya. Yohanes diperintahkan untuk mengukur ukuran bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Yang beribadah juga ada berapa banyak, ya, seperti apa. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Kecualikan, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci, yaitu Yerusalem 42 bulan lamanya. Di sini fokus tempatnya adalah Yerusalem, Israel. Kalau Anda coba jadikan simbol-simbol, terlalu susah dicerna, saudara. Kalau Anda jadikan hal-hal yang Anda rohanikan, Anda interpretasikan secara rohani juga susah. Tetapi kalau Anda terima seperti apa adanya, seperti yang telah dinubuatkan, seperti yang dituliskan, Anda akan lebih bisa mengikuti alurnya, isinya. Yohanes diberi perintah untuk mengukur bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kembali di sini adalah gambaran tentang ibadahnya orang Yahudi di Yerusalem, orang Israel. Sehingga kembali, saudara, gereja Tuhan, jemaat Tuhan sudah tidak muncul lagi, ya, di ayat-ayat ini. Di pasal 2 dan ketiga itu masanya gereja Tuhan. Kalau Anda masih ingat yang saya katakan, di pasal keempat dan pasal kelima gereja Tuhan sudah berada di sorga. Mulai pasal 6, masa tribulasi dimulai dengan munculnya kuda putih, Mesias palsu. Dan terus, ya, sampai dengan pasal yang ke-19, saudara, itu adalah masa tribulasi, di mana gereja Tuhan sudah berada di sorga. Baru nanti gereja Tuhan akan kembali dari sorga ke bumi bersama Kristus ketika Kristus turun dari sorga, datang dari sorga kedua kalinya ke dunia untuk memerintah sebagai raja. Di pasal 19 itu Anda akan melihat gereja Tuhan kembali menunggang juga kuda putih, turun dari surga ke bumi bersama-sama dengan Kristus untuk memerintah bersama-sama Kristus. Sehingga kembali pasal 11 ini
isinya adalah kembali kepada pusatnya, kepada orang Israel. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, ya, yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya. Jadi yang di luar tidak diukur. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Yerusalem akan dikuasai oleh orang-orang lain, orang yang bukan dari keturunan Israel selama 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Ketika Antikristus muncul, dia akan berhasil untuk mempersatukan dunia, menjanjikan satu kedamaian terutama bagi Israel, ya, yang sampai saat ini masih dimusuhi oleh negara-negara tetangga. Tetapi nanti ketika Antikristus muncul dan membuat perjanjian dengan Israel, Israel di bawah jaminan Antikristus akan bisa membangun bait sucinya. Tetapi pada akhirnya ketika manusia, orang-orang Yahudi datang dan kembali melakukan apa yang sudah dilakukan di dalam perjanjian lama, mereka datang menyembah, mempersembahkan korban. Akhirnya si Antikristus akan duduk di bait suci dan dia akan minta disembah. Saudara, kembali peristiwa ini belum terjadi, ya, dan akan terjadi karena sudah dituliskan, sudah dinubuatkan. Ya, kembali kalau Anda orang Kristen yang hidup di dalam roh, sudah mengalami kelahiran baru, kembali Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut, ya, kalau Anda nanti dimasuki chip atau dimasuki apa dengan tanda 666, itu tidak akan Anda alami menurut isi nubuatan Alkitab, karena kalau Anda terangkat ke sorga sebagai domba-domba peliharaan Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak akan mengalami murka Allah. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan tidak akan dimurkai oleh Allah bersama-sama dengan orang berdosa yang menolak Tuhan. Dan masa tribulasi itu adalah masa di mana Allah kembali menimpakan murkanya, menghukum bumi ini, menghukum dunia, menghukum manusia yang telah menolak Allah, manusia berdosa. Yerusalem akan diduduki oleh bangsa lain selama 3,5 tahun. Bentar, saya buka. Ayat yang ketiga, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Di masa itu juga akan ada 2 saksi Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan akan memberi tugas kepada 2 saksinya. Supaya apa, saudara? Supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya selama 3,5 tahun.
selama 3,5 tahun. Dua saksi ini tidak berbicara tentang Israel atau orang Yahudi dengan orang Kristen. Kalau Anda jadikan simbol sebagai bangsa Israel dan orang Kristen, tidak cocok, saudara, dengan ayat-ayat berikutnya. Tetapi kalau Anda terima sebagai apa adanya, Anda bisa mengerti apa yang terjadi. Ini adalah peristiwa yang akan terjadi seperti apa yang sudah dituliskan. Ya, saat itu akan muncul saksi Tuhan yang berjumlah 2 orang, dan mereka itu akan diberi tugas untuk bernubuat selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya. Sebagian dari kita percaya kalau itu adalah Elia dan Musa, atau Elia dengan Henokh. Karena Elia dan Henokh tidak mati terangkat ke sorga, dan kalau Musa mati kuburnya tapi disembunyikan oleh Allah. Dan Elia dan Musa juga di Perjanjian Lama memiliki catatan pelayanan yang sama. Di pasal 4 mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Seperti apa yang telah diperbuat Musa terhadap Fir'aun. Jadi sebagian percaya kalau mereka ini adalah Elia dan Musa, tetapi sebagian juga percaya kalau mereka itu adalah Elia dan Henokh. Tetapi kembali, saudara, itu adalah hal yang bisa diperbincangkan, bukan dogmatik, karena Alkitab tidak memberikan siapa nama dari 2 saksi Tuhan yang akan muncul nanti di masa tribulasi itu. Anda boleh 99% memilih Elia atau Musa, atau 99% memilih Elia atau Henokh, tetapi ada ruang yang terbuka untuk diperbincangkan. Karena kembali, di sini kita tidak diberikan nama tentang siapa kedua saksi Tuhan itu nanti. Dan kalau Anda perhatikan, saudara, ya, mereka ini diberi kuasa yang luar biasa. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Pohon zaitun menghasilkan minyak, minyaknya dipakai sebagai minyak lampu yang menerangi, dan kedua saksi Tuhan ini adalah saksi yang menubuatkan agar manusia masih mau bertobat di saat itu, saudara. Masih ada kesempatan untuk bertobat, meskipun yang dinubuatkan adalah hal-hal tentang murka Allah yang akan segera mengakhiri masa tribulasi. Tetapi, saudara, di saat itu juga kalau ada orang yang mau mendengarkan nubuatan dari 2 saksi itu dan percaya, manusia saat itu masih bisa diselamatkan, ya. Masih bisa diselamatkan, ya. Dan kalau Anda mendengar saat ini, kenapa Anda harus masih menunggu saat itu, sampai saat itu? Kalau kalau Anda hidup saat ini aja, hidup untuk taat kepada Tuhan susah, apalagi saat itu nanti, ya.
Anda harus membayar dengan kepala Anda. Anda ketahuan percaya kepada Yesus, kepala Anda hilang, saudara. Jadi jangan Anda bermain-main dengan Tuhan, jangan Anda bermain-main dengan firman Tuhan, terlebih lagi jangan Anda bermain-main dengan kekristenan. Ya. Kekristenan itu bukan merek Anda, tetapi kekristenan terjadi sesuai dengan yang Kristus sudah tentukan bagaimana Anda jadi orang Kristen. Bukan seperti apa yang ditentukan oleh manusia. Ya. Kekristenan sekarang, kalau Anda perhatikan, orang jadi bingung. Ya. Lihat kekristenan itu, kekristenan juga sama melakukan perbuatan jahat. Ya. Tidak ada bedanya. Kekristenan juga kumpul kebo. Ya. Kekristenan juga melakukan mabuk-mabukan. Kekristenan juga mencuri dan sebagainya. Ya. Bahkan tuh ada pendeta homo, ya. Pendeta lesbi. Saudara, itu hanya kekristenan menurut mereka, tetapi bukan kekristenan menurut Kristus. Tetapi orang yang belum tahu seperti apa kekristenan bisa menjadi bingung melihat itu semua. Tetapi masing-masing dari kita, saya dan Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan Tuhan tahu siapa domba-dombanya. Dan Tuhan tahu juga siapa kambing yang ada di antara domba-dombanya. Kambing yang menyerupai domba, terkadang kita sebagai orang awam susah membedakan antara kambing dan domba. Tetapi Tuhan tahu ya, membedakan domba-dombanya, domba gembalaannya dan kambing-kambing yang berkeliaran di antara domba-dombanya. Dan hanya kambing-kambing Tuhan yang akan diselamatkan. Maksud saya hanya domba-domba Tuhan yang akan diselamatkan. Hanya domba-domba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang akan diangkat ke surga. Ya, kambing yang menyerupai domba tetapi yang bukan milik Tuhan tidak akan terselamatkan. Dan itu Anda bisa identifikasikan dengan bagaimana mereka hidup. Ya. Tidak mentaati firman Tuhan. Mereka jadi Kristen dengan caranya sendiri, dengan aturannya sendiri. Ya. Mereka memperdebatkan mau jadi Kristen seperti yang mereka kehendaki, tidak jadi Kristen seperti yang Kristus sudah ajarkan. Jadi jangan Anda jadi Kristen seperti yang Anda kehendaki, jadilah orang Kristen seperti yang Kristus sudah ajarkan. Terimalah firman Kristus yang ada di Alkitab ini. Kedua saksi itu, saudara, diberi kuasa kalau ada orang yang hendak menyakiti mereka. Keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Kok seperti cerita komik gitu ya. Push, keluar api. Kalau ada yang mau menyakiti. Hanya dengan berkata-kata mereka bisa menghukum orang-orang yang menyakiti mereka. Dan kalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ya. Kalau ada orang yang mau menyakiti dengan maksud membunuh mereka, istilahnya akan berbalik. Kalau bahasa yang dipakai orang zaman ini karma. Di dalam kekristenan tidak ada karma, saudara. Ya. Terkadang saya masih bingung juga, ini orang Kristen kok ngomongnya karma melulu. Di dalam Yesus Kristus tidak ada karma. Yang ada kasih Yesus yang sudah menebus dosa orang yang diampuninya dan memberikan kehidupan baru. Jadi kalau ada orang yang berniat untuk menyakiti dan membunuh kedua saksi itu, mereka yang berniat jahat tersebut akan mati dengan cara yang mereka sudah rencanakan. Luar biasa, saudara, luar biasa. Mungkin Anda berpikir bagaimana ini? Ini benar nggak kok seperti komik gitu, saudara ya? Sebetulnya kalau Anda renungkan, ini hanyalah bagian kecil yang Tuhan bisa berbuat. Bayangkan Tuhan sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itu lebih tidak lagi kita bisa bayangkan, kita bisa pikirkan ya, bagaimana dalamnya
kekuasaan Tuhan untuk menciptakan itu semua. Kalau Tuhan hanya bekerja melalui dua saksinya untuk melakukan apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, itu sebenarnya lebih mudah untuk kita mengerti. Dan akan terjadi, saudara, karena sudah dinubuatkan. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Selama bernubuat tidak ada hujan, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, sehingga mereka tidak mendapatkan air untuk bisa diminum. Karena kembali masa ini adalah masa murka Allah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Setiap kali apa yang menurut kedua saksi ini perlu untuk mendatangkan malapetaka akan terjadi, saudara. Seperti apa yang dikehendaki oleh kedua saksi ini, karena kedua saksi ini diberi kuasa oleh Tuhan. Perhatikan ayat ke-7, saudara. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, ya, jadi kalau tugas mereka 3,5 tahun itu sudah selesai, maka binatang yang muncul dari jurang maut, sepertinya adalah setan sendiri, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Binatang, ular atau ular tua, yang keluar dari jurang maut, bottomless pit, dari abyss, akan mengalahkan kedua saksi ini, ya, serta membunuh mereka. Karena apa? Karena tugasnya sudah selesai. Selama tugasnya yang ditugaskan 3,5 tahun itu belum selesai, apapun usaha siapapun untuk membunuh mereka tidak akan terpenuhi. Tidak akan terpenuhi karena mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Mereka ditugaskan untuk melakukan kehendak Tuhan. Secara umum, saudara, sebenarnya orang Kristen juga, setelah kita menjadi Kristen, kita dipanggil sebagai saksi-saksi Kristus. Saya dan Anda sebagai orang Kristen dipanggil sebagai saksi-saksi Kristus. Pertanyaannya, apakah ya saya dan Anda menghidupi sebagai orang Kristen sebagai saksi-saksi Kristus, melakukan tugas panggilan Kristus yang indah, yaitu menyaksikan kehidupan di dalam Yesus. Ya, kalau itu yang saya dan Anda lakukan, kita sebenarnya di dalam iman tidak perlu khawatir akan kapan kita akan mati. Entah itu dengan cara apa. Selama tugas yang Tuhan berikan kepada kita belum selesai, ya kita belum bisa mati, gitu ya. Belum bisa mati. Kalau kita sudah selesai dari tugas itu, dan Tuhan tahu tanggalnya, Tuhan tahu jamnya, ya saat itu juga baru kita akan mati. Entah dengan cara bagaimana dan di mana tidak tahu, saudara. Tetapi secara umum, saudara, kalau Anda sudah jadi Kristen, Anda dipanggil sebagai saksi-saksi Kristus. Kalau Anda melakukan kehidupan Anda, entah sebagai apa, profesi Anda di dalam pekerjaan menyaksikan Kristus. Sebagai orang Kristen awam, Anda bisa menjadi saksi Kristus juga, dimanapun Anda berada. Intinya, ya, kalau itu yang Anda lakukan, Anda tidak perlu khawatir. Sebelum selesai tugas Anda yang diberikan oleh Kristus, tidak ada yang bisa membunuh Anda, tidak ada yang bisa mencelakakan Anda sampai Anda akhirnya mati. Tidak bisa, saudara. Kematian Anda ada di tangan Tuhan, ya. Oleh karena itu, hiduplah sebagai orang Kristen
yang melakukan panggilan Tuhan. Entah Anda diberi panggilan khusus atau Anda diberi panggilan umum sebagai saksi Kristus. Tetapi mari kita lakukan itu semua. Dan dari situ kita diberikan satu jaminan ketenangan sebelum selesai tugas kita, ya kita tidak akan bisa mati. Meskipun akan ada orang yang berusaha membunuh kita, ya tidak akan terjadi, saudara, sebelum waktunya. Ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mereka akan dibunuh. Pada akhirnya mereka mati, saudara ya. Elia dan Enok tidak mengalami kematian, mereka diangkat ke surga. Musa telah mati, tetapi kuburnya disembunyikan oleh Allah. Sehingga kembali balik kedua saksi itu, yang paling dekat, yang menjadi populer adalah antara Elia dan Musa atau Elia dan Enok. Tetapi kembali itu tidak disebutkan namanya di sini, jadi terbuka untuk diperbincangkan. Ya. Ayat ke-8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Mayat mereka akan terletak, saudara, di jalan raya kota besar. Ya, kalau tadi dispiritualisasikan atau dijadikan simbol-simbol, ya tidak bisa mengikuti ayat-ayat berikutnya. Ini adalah peristiwa yang berkesinambungan. Setelah kedua saksi itu dibunuh, mati, mayat mereka tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, yaitu di Yerusalem, saudara. Yerusalem disebut Sodom dan Mesir secara rohani karena saat itu mereka hidup jauh meninggalkan Tuhan. Hidup dikuasai oleh nafsu dan dosa. Dan orang-orang dari segala bangsa, perhatikan saudara, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Orang-orang yang berkuasa di Yerusalem, di wilayah itu, yang melarang mayat kedua saksi itu dikuburkan, tidak diperbolehkan. Dan dengan adanya tayangan TV, adanya tayangan live stream dan media sosial dan sebagainya, manusia di seluruh bumi bisa menyaksikan kalau kedua saksi tersebut akhirnya mati. Tetapi kita yang membaca tahu, saudara, mengapa mereka mati? Karena tugasnya sudah selesai. Tugasnya 3,5 tahun bernubuat, ya, dengan menggunakan pakaian berkabung, sudah selesai. Apakah manusia saat itu banyak yang bertobat karena hasil daripada dua saksi tersebut yang berkabung sebelum murka Allah akhirnya menghampiri dan menyelesaikan masa tribulasi? Tidak tahu. Tapi tugas mereka sudah selesai. Kalau tugas saya dan tugas Anda juga sudah selesai sebagai saksi Kristus, ya disitulah ya, kita siap untuk kembali kepada Tuhan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Jadi dibiarkan tergeletak 3,5 hari, saudara, ya, lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi, bayangkan saudara, mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam
di atas bumi. Manusia berdosa berpesta pora. Perayaan terbesar secara serentak oleh orang-orang berdosa. Perhatikan saudara, ini nanti adalah satu-satunya perayaan terbesar oleh orang-orang berdosa secara serentak seluruh bumi. Dengan melihatnya kedua saksi tersebut yang mati, mereka bersukacita luar biasa. Ya. Bayangkan seluruh bumi saudara, tingkatnya tuh seluruh bumi, bukan hanya satu gubernuran atau satu negara, tetapi seluruh dunia mereka merayakan kematian dua saksi Tuhan tersebut. Karena kedua saksi Tuhan itu telah menjadi siksaan bagi mereka. Mereka yang memilih tinggal di dalam kegelapan tersiksa karena kedua saksi Tuhan ini membawa berita terang, membawa berita keselamatan, membawa berita pertobatan, dan mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau takut akan Tuhan. Mereka lebih memilih kegelapan daripada terang. Sehingga dengan mendengarkan apa yang dinubuatkan oleh kedua saksi itu, dunia menderita. Dunia menderita, saudara. Apakah Anda mencari berita pertobatan? Apakah berita pertobatan itu membuat Anda menderita? Terutama juga kalau Anda sebagai orang Kristen mendengar panggilan untuk bertobat itu, apakah itu menyukakan hati Anda? Atau Anda tepis, tidak mau dengarkan panggilan untuk bertobat. Saya masih suka mabuk-mabukan. Saya masih suka lihat gambar-gambar porno, film-film porno dan sebagainya di telepon saya, di komputer saya. Saya masih suka ini, saya masih suka itu, saya masih belum mau bertobat. Jadi kalau Anda mendengarkan peringatan firman Tuhan untuk bertobat, Anda tinggalkan. Anda menderita. Hati-hati saudara, jangan sampai Anda akhirnya dimurkai oleh Tuhan karena Anda sudah dikasihi Tuhan, diberi kesempatan untuk bertobat, tetap Anda mengulur-ulur waktu. Jangan Anda kelewatan. Jangan Anda terlewatkan, saudara, dan tidak terselamatkan. Dunia berpesta pora, mereka saling mengirim hadiah. Luar biasa, karena kematian dua nabi tersebut, karena kematian dua nabi Tuhan itu, mereka saling mengirimkan hadiah, bertukar hadiah. Melebihi perayaan Natalnya orang Kristen. Mereka bertukar hadiah karena matinya dua nabi Tuhan. Perhatikan saudara ayat ke-11. 3,5 hari kemudian apa yang terjadi? Masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka bangkit sangat takut. 3,5 hari kemudian, setelah mayat itu dibiarkan mati tergeletak di jalan raya, mungkin mukanya, tubuhnya babak belur, hancur, saudara ya. Dihidupkan kembali oleh Tuhan. Apakah susahnya, saudara? Bagi Tuhan tidak ada kesusahan. Bagi Tuhan, kalau Anda mengenal Tuhan, Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan, tidak ada susahnya bagi Tuhan untuk kembali membangkitkan kedua nabi Tuhan ini yang sudah dibunuh dan dibiarkan 3,5 hari di jalan, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Ya. Sudah selesai 3,5 tahun kan yang ditugaskan. Apa yang terjadi setelah dibangkitkan? Mereka yang melihat begitu ketakutan. Mereka yang melihat begitu ketakutan. Ya. Apakah ketakutan menandakan pertobatan? Tidak semua orang yang takut
melihat pekerjaan Tuhan mau bertobat, saudara. Itu juga gelapnya dosa yang sudah menguasai seseorang tersebut. Ya. Meskipun mereka telah melihat pekerjaan Tuhan dengan membangkitkan kedua nabi tersebut, mereka hanya takut aja, tidak mau bertobat dan diselamatkan oleh berita kedua nabi tersebut, oleh hal-hal yang mereka telah dengar tentang Allah keselamatan. Mereka tidak mau. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring. Orang-orang di sekitar mayat tersebut mendengar suara nyaring dari sorga berkata kepada mereka, kepada kedua nabi yang dibangkitkan itu, naiklah kemari. Jadi dipanggil ke sorga. Setelah kedua nabi tersebut dihidupkan kembali oleh Allah, mereka dipanggil ke sorga. Naiklah kemari, kamu sudah selesai. Kok tidak dikirim ya? Setelah dibangkitkan, kenapa tidak dikirim untuk kembali menginjili? Saudara, kepada orang kaya, ya, peristiwa orang kaya dan pengemis yang miskin, Lazarus yang miskin. Di situ dikatakan, kalaupun ada orang yang mati memberitakan pertobatan, kalau orang itu memang tidak mau bertobat, ya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya, kalau saat ini Anda masih menunda-nunda tidak mau bertobat, ya, dan Anda mengatakan, ya nanti kalau ada orang yang bangkit dari mati, saya baru mau bertobat. Ya, Tuhan sudah bangkit dari mati, Anda juga tidak mau bertobat. Anda hanya bermain dengan diri Anda sendiri. Ya. Kalau memang Anda mau bertobat saat ini, bertobatlah. Jangan sampai Anda dimurkai oleh Allah. Karena apa? Karena dosa Anda sendiri. Karena Anda yang memilih untuk dimurkai oleh Allah karena dosa Anda, saudara. Mereka dipanggil untuk naik ke surga, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Disaksikan oleh manusia yang ada di bumi, yang memusuhi mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, saudara. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Mereka ketakutan ya, setelah melihat peristiwa-peristiwa berikutnya. Setelah kedua saksi itu yang mereka bunuh mati, mereka sudah pesta ya, untuk merayakan kematian dua nabi itu. Tetapi ternyata 3,5 hari kemudian dibangkitkan oleh Tuhan, diberi kehidupan oleh Tuhan. Mereka takut ya. Lebih daripada itu, mereka mendengar suara dari surga memanggil kedua saksi itu untuk naik ke surga. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi saat itu, saudara. Dan setelah itu dilanjutkan dengan gempa bumi yang dahsyat. 1/10 bagian dari kota itu rubuh, 7.000 orang mati ya. Kembali, tidak ada susahnya Tuhan menempati jumlah 7.000. Tuhan berisi hal-hal yang detail juga. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Memuliakan Allah. Tidak dikatakan bertobat, hanya memuliakan Allah. Apakah terjadi pertobatan? Adakah ada yang bertobat? Tidak dikatakan dengan jelas. Memuliakan Allah bukan berarti terjadi pertobatan. Bisa ada yang bertobat, saudara. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul.
celaka ketika segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suatu suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Meskipun saat ini Alkitab mengatakan yang berkuasa memerintah di udara adalah iblis, tetapi itu hanya sementara, dan itu tidak mutlak, itu tidak total hanya kepada manusia yang memilih tinggal dan hidup di dalam kegelapan, yang mereka jatuh dan dikuasai oleh pemerintahan iblis. Tetapi Tuhan masih berkuasa atas bumi ini. Dan kembali, Tuhan akan kembali dengan mutlak mengambil kuasanya atas bumi ini. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, yaitu Kristus, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kristus akan turun dari sorga untuk kedua kalinya ke bumi, memerintah sebagai Raja, dan Kristus akan memerintah selama-lamanya. Disinilah saudara jawaban dari Matius pasal 6 ayat ke-10. Apa bunyi Matius pasal 6 ayat ke-10, saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah akan terjadi di bumi seperti di surga ketika Kristus memerintah sebagai Raja, waktu Dia nanti kembali ke bumi ini bersama gerejanya yang sudah dibawa ke surga. Anda bisa baca kembali di Wahyu pasal 19, ya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Manusia mencaci maki Tuhan, manusia misui Allah, itu kasarnya ya. Manusia marah kepada Allah, manusia murka kepada Allah. Sampai sejauh mana kuasa manusia memurkai Allah? Sampai sejauh mana kuasa Anda memarahi Allah? Sampai abab Anda, istilahnya itu, habis, itu aja. Tetapi kalau Allah sudah menimpakan murkanya kepada manusia, itu turunnya dari sorga, saudara, kepada bumi. Manusia tersiksa. Manusia tersiksa. Hati-hati. Hati-hati jangan menantang Allah. Hati-hati jangan menantang Tuhan. Sewaktu Anda berada di masa anugerah ini, Anda bisa meluputkan diri Anda dari murka Allah dengan menerima kasih Allah di dalam Allah penyelamat, Yesus Kristus. Kembali, Yesus artinya Allah keselamatan, Allah penyelamat di dalam Yesus, saudara. Siapapun Anda, apapun dosa Anda, ya, meskipun Anda pernah mencaci maki Allah, Anda pernah mencaci maki Yesus, kalau Anda mau bertobat, seperti perkataan dari Yesaya, saudara, ya. Saya akan baca dari Yesaya pasal pertama ayat 18.
Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Kalau Anda pernah mencaci maki Yesus, Anda pernah mengumpat-umpat marah, ya, memurkai Allah, selama Anda masih hidup dan Anda mau bertobat, Anda akan diampuni dosanya. Sebagai perampok, sebagai pembunuh apapun, kesalahan Anda apapun, dosa Anda, kalau Anda mau benar-benar bertobat, ya, dan takut akan murka yang akan Anda terima dari Allah, Anda akan diampuni Allah di dalam penebusan Yesus Kristus, saudara. Ya. Apakah Anda tidak mau menggunakan kesempatan ini untuk mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus? Tidak usah dimurkai Allah karena dosa Anda sendiri, saudara. Ya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Di masa akhir itu adalah masa yang mengerikan. Biarlah saudara, hati Anda luluh karena kasih Allah yang mau menyelamatkan Anda. Hati Anda luluh karena Anda mau diampuni oleh Tuhan atas segala dosa-dosa Anda. Tuhan memberkati.